Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. Really happy to see you today. Apa kabar anak-anak? Semoga saja kabar kalian selalu dalam keadaan sehat. Right? Begitupun Pak Wid juga selalu sehat. Oke, right? Kayaknya sudah mendekati dengan minggu-minggu untuk kita bisa ketemu nanti ya. Oke, kita doakan saja semoga situasinya segera membaik dan kita bisa segera ketemu. Oke, right? Sebelum kita mulai untuk melakukan pembelajaran hari ini, Pak Wid ingin bertanya kepada kalian, kira-kira sudah berdoa belum ya? Oke, karena kalau di dalam agama apapun kita diberi tahu bahwa sebelum mengawali sebuah pekerjaan sebaiknya kita berdoa ya, biar yang kita lakukan itu membawa kebaikan dan kita selalu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, right? Anak-anak kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, right. For today, we are going to learn about time travel. Jadi, time travel itu apa toh? Dan ini ada di unit 3 di buku kalian, di LKS kalian itu ya. So if you want to know more about, later you can open up the book, the workbook by yourselves. Nanti bisa dibuka bukunya untuk tahu lebih. Nah, tapi penjelasan Pak Wid ini juga sama nih. Kebanyakan terkait dengan materi yang sama dengan LKS kalian. Oke, right? Let's get to know more about our material for today. Tapi sebelum kita masuk ke materi, anak-anak saya ingin menanyakan dulu. Nah, kira-kira ini gambar apa ya yang ada di sini? Okay, right? That is good. That is the picture of pyramid. It is somewhere in Egypt. Egypt is Mesir ya. Ada di Mesir. Nah, kalau kita belajar tentang waktu, kita mengenal kalau dalam bahasa ada zaman dulu, zaman sekarang, suatu saat nanti masa depan ya. Jadi kita kalau bisa meninggalkan hal yang baik, pasti akan bisa dikenang. Nah, gitu. Maka lakukanlah dengan baik. Okay, right? Let's get to know. So, before we get into the material, I would like to tell you about the objectives of our learning today. Sebelum masuk ke materinya, Pak Wid ingin memberitahu kira-kira objektif atau target kita belajar hari ini apa toh? Jadi, kalau di sini at the end of the learning activity, the students are expected to. Di akhir pembelajaran hari ini, murid-murid itu diharapkan untuk titik-titik-titik. Nah, untuk yang pertama agar bisa apa? 1. Identify the time of the activities related to the students' daily life, school life, and nearby environment. Jadi mengidentifikasi waktu terkait dengan aktivitas dengan kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun kehidupan di rumah dan di lingkungan sekitar. Then the second one is tell the time of the activities related to the students' life, school life, and nearby environment. Jadi memberitahu, mengucapkan ini jam berapa toh? Nah, terkait dengan kehidupan sehari-hari gitu. And then the third is the same. Jadi mengidentifikasi kira-kira kalau misalkan ingin berkomunikasi itu saya harus betul dalam menyampaikan waktunya ya. And then identify the time of the activities and communicate the time in a day, days in a week, months, date, and year. Mengidentifikasi waktu dari aktivitas dan berkomunikasi, mengkomunikasikan waktu terkait dengan hari. Jadi kalau misalkan pagi, siang, sore, malam itu kan ada caranya ya mengucapkan waktunya. And then understand the prepositions used in telling time. Ketika kemarin kita belajar tentang preposisi, Pak Wid sempat menjelaskan bahwa kalau untuk waktu biasanya pakai at, ya kan? At 7, nah gitu. Atau at 5 o'clock, at 5:30, and so on. Okay, right? And then rearrange jumbled sentences. Nanti tapi tidak sekarang ini. Tetapi maksudnya di akhir pembelajaran unit ketiga itu murid-murid bisa menyusun kembali kalimat-kalimat yang diajak. Okay, and then what is the next? Okay, so wow, terms about telling time. Nah, ketika kita belajar tentang
waktu pasti ada terms. Terms itu artinya istilah. Jadi kalau misalkan kita melihat jam dinding ya, jam dinding itu ada apa saja ya? Jam dinding itu ada long hand, ada jarum panjangnya, dalam bahasa Inggrisnya itu long hand. Jarum pendek itu short hand. Kalau jarum detik, yang detikan itu namanya second hand, ya kan? Nah, tapi sebelum tahu itu, I would like to ask you this. Class, do you know what is that? What picture is that? I mean, mostly is this one. Nah, utamanya ini. Tahu kan anak-anak ini bangunan apa? Yeah, you are right. Anak-anak benar ya. Ini namanya Big Ben. And where is it? Di manakah lokasinya? It is located in London. Nah, ketika anak-anak sudah tahu, diucapkan dalam setiap doanya. Semoga saja suatu saat bisa berkunjung ke tempat ini. Nanti bisa main ke Big Ben, bisa ke Trafalgar Square, bisa melihat Istana Buckingham, dan lain-lain. Right? Okay, go on with the next. Tadi sudah. Dan kita mengenal juga ada namanya clock. Clock itu jam yang dipasang di dinding, bentuknya besar, ukurannya besar, beda dengan watch. Kalau watch itu jam yang dipakai di tangan. Nah, watch itu bisa bentuknya jam analog yang pakai jarum muter begitu, ataupun yang pakai digital. Digital itu yang pakai angkanya berubah tanpa ada jarum itu ya. Jadi kayak kalkulator begitu kan angka model angkanya. Oke, right? Jadi kita mengenal ada istilah clock itu jam. Kemudian past itu nanti kalau dipakai untuk jam yang menunjukkan menitnya lebih dari jam tertentu. Ya, nanti kalau ada past itu artinya lebih atau lebih dari. Sementara kalau nanti ada kata to itu artinya ke atau menuju jam. Ini dalam istilah waktu ya. And then what is the next? Oh, right. Ada kata a quarter yang artinya seperempat. Berarti kalau untuk jam itu quarter sama dengan 15 menit. Kemudian ada a half yang artinya setengah. So, kalau terkait dengan jam, it means that 30 minutes atau 30 menit. And then the last, when we want to tell the exact time, ketika kita ingin menjelaskan tentang waktu yang pas atau tepat, kita bisa menggunakan kata o'clock, yaitu untuk jam yang tepat. For example, like sekarang ini jam 11 misalkan. So, now it is 11 o'clock. Kalau sekarang jam 7, it is 7 o'clock. Seperti itu. Okay, go on with the next. Okay, so ways to say it. Ways to say the time. Cara mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Cara mengucapkan jam itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama, for example, it is really formal. Yang formal, yang resmi itu paling mudah anak-anak. Cukup diucapkan jamnya, ditambahkan menitnya, sudah selesai. For example, like this one. It is, jamnya berapa? 8. In English we say 8. So it is 8. Berapa menit? 4. Berarti it is 8, 4 minutes. Berarti sekarang ini jam 8, 4 menit. The next example is, sekarang ini jam 12 lebih 14. So I can say, it is, 12 is 12, 14 to 14, ditambahkan kata minutes. That's easy, isn't it? Mudah kan? Sehingga ketika anak-anak belajar jam itu juga ketika anak-anak masih di SD, saya yakin juga sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru ketika kalian di SD ya. Ini hanya mengulangi lagi biar kalian tahu banget begitu. And then the next is the third example. Like it is 21:36 minutes. Nah, 21 itu jam 21. 36 itu 36. Berarti jam sekarang itu jam 21:36 menit. Nah, ini adalah cara paling formal atau resmi. Untuk cara-cara yang lain nanti diajarkan berikutnya. But the most important thing is you can understand about this is, right? What is the formal
manner, the formal way I mean. Jadi cara paling formal atau resmi mengucapkan jam itu ya jamnya disebut, menitnya disebut. Gampang kan? Oke, here we go, the next. Kemudian kadang-kadang anak-anak juga mengenal ada namanya AM sama PM. Pak, what is AM and PM? I don't know, what are they? Oke, dijelaskan ya. AM itu antemeridian. Biasanya dipakai kalau misalkan antara jam 00 sampai jam 12. Jadi jam tengah malam itu, jam 12 tengah malam sampai jam 12 siang hari. Jadi dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Itu namanya AM, antemeridian. Kemudian kalau setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam namanya PM. PM is actually post meridian. That is, maka anak-anak cukup diingat. Kalau AM itu antemeridian, atau kalau kita pengen yang mudah menghafalkan, AM itu awal morning gitu aja ya. Tapi itu hanya untuk mengingat terkait dengan waktunya, bahwa AM itu awal morning itu berarti pagi banget ya, sebelum jam 12. Okay, right? The next is for PM itu boleh saja ketika pengen menghafalkan bilang saja atau diingat PM itu untuk petang malam. Nah, gitu ya. Paling mudah seperti itu. Okay, here we go, the next. Right. So this is the way how we can learn fast. Ini cara untuk bisa belajar dengan cepat. Kelas, jadi kalau misalkan jamnya tepat, it is 2 o'clock, right? Kalau misalkan pengen mengucapkan jam-jam lain, misalkan jam 2:05, it is 2:05. Oke, yang untuk past belum diajarkan, tapi nanti di belakang diajarkan. Jadi untuk memudahkannya seperti ini, anak-anak. Jadi ketika pas itu kita pakai kata o'clock. Kalau lewat itu boleh pakai past. Kalau di tengah, setengah tadi kan katanya half, itu half past, itu setengah lebih dari. Kalau dari mulai tengah sampai ke jam berikutnya itu pakai to. Nah, jadi misalkan ini berarti kan jam titik kurang 25 menit, ya kan? Nah, atau nanti it's 25 to jam berapa. Gitu. So, here are the ways. Ini cara-cara untuk bisa mengucapkan waktu jam dalam bahasa Inggris. Ya? Oke, boleh dibaca, boleh dilihat. So, like it's 2:10, berarti ini 10 menit lebih dari atau lewat dari jam 2. Oh, berarti jam 2 lebih 10. It's 2:15, berarti quarter itu seperempat, past lebih dari, to 2, berarti jam 2 titik seperempat atau 15. It's 20:02, 20 itu 20, past itu lebih dari, to itu 2, sehingga jam 2:20. That is the way, itu caranya untuk tahu mengucapkan waktu bahasa Inggris dengan mudah, ya. Oke, right? Boleh dilihat, boleh dipahami. Nanti juga di materi PDF-nya Pak Wid bagikan ini juga. Oke, go on with the next. Right, we have some more examples. If we want to say the time, and then we can use some ways like the followings. Ketika kita ingin mengungkapkan waktu, mengucapkan waktu, kita bisa menggunakan beberapa cara. I told you the first, yang pertama itu adalah the formal one, yang formal atau resmi. Jadi ucapkan saja jamnya, kemudian menitnya. So misalkan ini jam 21 ya, it is 21, 5 itu 5, diberikan kata minutes. Ya, berarti ini cara paling formal yang biru, it is 21, 5 minutes. Contoh lain, misalkan jam 4 lebih 40, 4 itu 4, 40 itu 40, dikasih kata minutes. Mudah kan? Kalau ini Pak, jam 16:25, 16 itu 16, 25, 25, diberikan kata minutes. That's easy. Mudah kan? Atau anak-anak boleh membalik mengucapkannya, ya. Oh, sorry, ini bukan 9, ini harusnya boleh juga mengatakan it is 9, 5 minutes PM. Nah, jadi sekarang ini kan jam 9, 5 menit PM. PM tadi katanya untuk malam, ya kan? Nah, atau juga cara lain boleh. Misalkan ini jam
5 menit lebih dari jam 9 malam, boleh ya, atau lebih dari jam 21. So, anak-anak bisa juga mengatakan it is 5 past 21 atau 5 past 9 p.m. Maksudnya kalau orang itu ngomong langsung, itu nggak usah bilang PM atau AM. Tapi ketika mungkin ada perbedaan waktu, misalkan kamu teleponan dengan saudara kamu yang ada di Inggris, kan waktunya berbeda. Nah, jam berapa di sana? Misalkan jam 6. 6-nya itu AM atau PM, pagi atau sore gitu. Bisa ditanyakan. Ya. Oke, go on with the next. Yang ini anak-anak boleh menggunakan cara pertama tadi, it is 4:40 minutes. Ini cara formal, atau 4:40 minutes AM lebih lengkapnya. Ini kan memang jam 4:40 pagi. Ya, biasanya jam kalau malam itu kan pakai angka setelah angka 13, setelah angka 12 ya, 13, 14 berikutnya itu PM. Tapi kalau yang pakai angka biasa itu berarti kalau tanpa ada AM PM itu berarti AM. Atau ini berarti kan jam 5 kurang 20 kalau orang Indonesia mengatakan. So you can say it is 20 minutes to 5. Atau minutes-nya nggak usah disebut juga tidak apa-apa. It is 20 to 5. Sekarang ini 20 menit menuju jam 5. Right? AM boleh. Tapi kalau diucapkan langsung tidak harus selalu pakai AM, PM. And then the example is 16:25. So you can say this way, like it is 16:25 minutes. Ini sekarang jam 16:25 menit. Atau it is 4:25 minutes PM. Sekarang ini jam 4 lebih 25 menit PM, berarti sore. Ya kan? Oke, right. Sampai di sini kira-kira bisa memahami penjelasan Pak Wid ya. Oke, kita lanjut dengan berikutnya, anak-anak. There are some other ways, ya, ada beberapa cara juga. Tadi katanya kalau lebih dari 30 itu kan boleh pakai to ya tadi ya. Jadi misalkan satu jam ini jam 7:15 itu kan kamu boleh mengatakan it is 7:15 minutes. 15 itu karena sama dengan quarter, ya kan? It is a quarter past 7. Nggak pakai juga tidak apa-apa kok. It is quarter past 7. Boleh. So like this one, it is 21:30 minutes. 21:30 atau 21:30 menit. Boleh. It is half past 21. Setengah lebih dari 9. Ya boleh, sama saja. Ya. Alright. So this is there is another way how to say the time. Ada juga cara lain ketika pas 45, angkanya 45 berarti kan jam sekian kurang 15 ya. Nah itu caranya agak sedikit berbeda karena biasanya itu kan tertulis angka dengan yang tertulis huruf itu berbeda. Misalkan ini jam 14 lebih 45. Kalau cara formal it is 14:45 minutes. Kalau kalimat ini dalam bahasa Indonesia berarti jam 15 kurang seperempat atau jam 3 kurang seperempat. Seperempat itu quarter, to itu kan menuju, ya kan, 15 itu 15. Atau boleh saja menggunakan cara lain, it is a quarter to 3 p.m. Jadi ini 15-nya boleh diganti 3 p.m. boleh. Ya, oke, let's go on. Nah, some more exercise is this one. Jadi berapa latihannya? Ini silakan dilihat dulu ya, dipahami itu jawabannya. Oke, jam 7 lebih 26, it is 7:26 minutes. Atau it is 26 minutes past 7. Right? Yang 13:47, begitupun berikutnya. Ya, boleh dilihat. Right? Then okay, so finally we get to days. Jadi itu materi untuk jam, anak-anak. Jadi mudah ya. Jam itu asal satu. Ketika kamu sudah tahu, ketika kamu tahu bagaimana mengucapkan waktu jam dalam bahasa Inggris, so please try to use it
every day. Gunakan setiap hari. Karena dengan membiasakan, mengungkapkan, mengucapkan dalam bahasa Inggris, it will really help you to be good and to understand all the things about English. Ya, dengan membiasakan dalam menggunakan bahasa Inggris sehari-hari itu akan membuat kalian bisa tahu banget. Ya, okay, right? Don't forget to study more to be good in English. Jangan lupa untuk belajar lebih untuk menjadi bagus dalam bahasa Inggris nanti, right? And don't forget to take care of yourselves. Jaga diri baik-baik. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat. Kedepannya anak-anak jadi lebih tahu dan paham how to use the words in English perfectly. Bagaimana mengucapkan, menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan sempurna. Begitu anak-anak ya. Thank you for joining the class with me. Really hope that our meeting is very useful and beneficial for you. Right. That's all enough for today. Jangan lupa nanti tugas dan latihannya dikerjakan ya. Have a nice day. See you bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.